Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Xiaoyan perlahan mengulurkan tangannya, mengungkapkan teratai api 3 warna yang indah di telapak tangannya. Namun benda yang tampak indah ini sudah meneror hati banyak manusia di seluruh dunia. Teratai api 3 warna dikirim terbang dari telapak tangan Xiaoyan, lalu tergantung di antara dia dan Suchang. Teratai api perlahan terbuka, dan cahaya 3 warna yang sangat menyilaukan meluntus dalam sekejap. Apa yang terjadi berikutnya adalah ledakan dahsyat. Kemudian teratai api mengembang dengan cepat hingga batasnya, berubah menjadi bola api besar yang mengamuk. Dengan gemuruh hebat, kali ini ledakannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan dari teratai api mengguncang benda segitiga raksasa yang disebut dimensi Void Taisu. Pemandangan ini membuat mata semua orang di dunia luar langsung menyusut. Tidak hanya ada satu ledakan, tetapi suara ledakan datang dari api satu demi satu. Dan ledakan api telah menelan seluruh segitiga raksasa. Pasukan berkobar yang melihat pemandangan ini tidak tahu apa yang terjadi. Hanya mata Jian Xiangyang yang menunjukkan ketidakpercayaan. Orang ini tidak hanya selamat di tangan Taisu, tetapi bahkan masih bisa melakukan hal-hal hebat seperti itu lagi. Ucap Jian Xiangyang tersenyum pahit. Ini bukan pertama kalinya Xiaoyan memberinya kejutan seperti itu. Logikanya, Xiaoyan seharusnya mencapai batasnya ketika dibawa pergi oleh Taisu. Selama periode Xiaoyan menghilang, Jian Xiangyang memiliki banyak tebakan tentang hidup dan mati Xiaoyan. Namun setelah melihat intensitas nyala api yang familiar itu, baru kemudian dia bisa menghela nafas lega. Apa yang paling tidak terduga adalah Taisu telah menangkap Xiaoyan sampai ke tempat intinya. Dan sekarang Xiaoyan bahkan meledakkan tempat yang menjadi markas utama Taisu. Ini benar-benar luar biasa. Jian Xiangyang tidak menyangka gaya perilaku Xiaoyan begitu gila. Gelombang api menyapu seperti letusan gunung berapi, menyebabkan banyak orang berhenti bertarung. Dan ledakan ini membuat situasi pertempuran menjadi berhenti untuk sementara waktu. Mereka semua mundur semakin jauh. Bahkan prajurit Taisu tidak berani bergerak maju ketika melihat pemandangan yang menakjubkan ini. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi bagaimanapun juga, itu adalah markas utama Taisu. Dan benda raksasa segitiga adalah tempat inti mereka. Sekarang tempat inti mereka meledak. Di dalam benda raksasa ini menyimpan banyak kantung darah Taisu, yang mana bisa membangkitkan para Taisu yang mati. Jadi benda raksasa segitiga tidak boleh hancur. Begitu hancur, maka mereka akan terancam tidak bisa dibangkitkan setelah mati dalam pertempuran. Pada saat ini nyala api naik dan benar-benar menutupi seluruh raksasa segitiga. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Sedangkan untuk bagian dalam dari benda raksasa segitiga, nyala api Xiaoyan sudah memenuhi seluruh ruang. Api yang ganas memenuhi seluruh dimensi Taisu Void. Dan nyala api tidak melepaskan celah apapun. Di bawah nyala api ini, itu akan menghancurkan segala sesuatu yang bisa dihancurkan. Xiaoyan berada di tengah-tengah ledakan. Dalam ledakan ini, kekuatan yang sangat kuat tidak dapat melukai Xiaoyan. Tetapi penggunaan teratai api Buddha juga membuat Xiaoyan menahan beban serangan balik. Energi darahnya melonjak. Untungnya sebelum ledakan ini, dia menggunakan api abadi untuk menyerap vitalitas sosok-sosok di kantong darah. Jika tidak, bahkan jika Xiaoyan tidak mati, diperkirakan dia akan menjadi kering dan layu. Xiaoyan di tengah nyala api menutup matanya dengan erat, dan dia sekarang telah memasuki keadaan aneh. Lautan bintang di meridiannya tidak terus mengembang. Bintang-bintang dokinya juga berhenti menggumpal. Semua bintang doki mulai bergerak ke arah yang sama, dan seluruh lautan bintang doki tampaknya mengalami perubahan kualitatif. Luasnya puluhan miliar bintang doki terbukti dengan sendirinya. Tetapi pada saat ini, bintang doki tiba-tiba mulai bertabrakan satu sama lain sebelum meledak. Xiaoyan segera menyemburkan seteguk darah. Matanya tiba-tiba terbuka. Sialan, lautan bintang doki di luar kendali, ucap terkejut Xiaoyan. Lautan bintang doki di meridiannya yang awalnya teratur mulai beroperasi secara tidak teratur pada saat ini. Bintang doki yang tak terhitung jumlahnya mulai bertabrakan kemudian meledak. Sumber energi dewa yang terkandung di dalamnya tercurahkan. Dalam menghadapi perubahan mendadak ini, Xiaoyan tidak memiliki apapun untuk menghentikannya. Xiaoyan duduk di dalam nyala api. Kekuatan ledakan teratai api Buddha masih menyapu seluruh dimensi Taisu. Sedangkan untuk Suchang, nomor 2 dan nomor 3 tidak tahu di mana mereka berada. Xiaoyan juga tidak memperhatikan hidup dan mati mereka. Perubahan tubuhnya sekarang membuatnya tidak tahu harus berbuat apa.
Bintang-bintang Doki di lautan Meridian yang saling terkait dan tidak teratur, lalu bertabrakan dan meledak. Setiap tabrakan adalah cedera yang kuat bagi Xiaoyan. Darah di seluruh tubuhnya meluap. Pedang panjang Sucang yang menusuk jantung Xiaoyan langsung tertiup angin. Tanpa terkecuali, paku jiwa di tubuhnya juga diguncang keluar oleh kekuatan yang kuat. Cedera pada tubuh Xiaoyan sembuh dengan kecepatan luar biasa. Klon Yuangshen dan Yonghe yang awalnya menyatu dengan tubuhnya juga dipaksa keluar. Dengan pemisahan dua klon ini, kulit Xiaoyan menjadi pucat. Vitalitas yang kuat meletus dari tubuhnya. Vitalitas yang terlalu agung sangat tak terkendali. Meridiannya kacau dan seluruh tubuh Xiaoyan seperti lautan sumber energi. Dia tampaknya telah memasuki keadaan yang sangat kacau. Sementara Xiaoyan dengan panik memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya. Tiba-tiba saja, suara Zanlao terdengar. Jika kamu ingin menerobos alam leluhur Dewa Dao, ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Kenapa kamu masih ragu-ragu? Ucap Zanlao, suaranya terdengar di benak Xiaoyan. Terobosan alam leluhur Dewa Dao, ucap terkejut Xiaoyan. Gejolak di meridiannya adalah untuk menembus Dewa Dao alam leluhur. Jika Zanlao tidak membuka mulutnya, Xiaoyan tidak akan menyadari bahwa ini adalah tanda untuk menerobos alam leluhur Dewa Dao. Tetapi cara menerobos seperti itu akan terlalu kejam. Gejolak di meridian Xiaoyan tampaknya benar-benar mengabaikan hidup dan mati Xiaoyan. Jika terus seperti ini, diperkirakan kekuatan destruktif yang ditimbulkan oleh tabrakan bintang Doki akan meledakkan Xiaoyan dari dalam. Semakin banyak bintang Doki yang bertabrakan dan meledak di meridiannya, maka sumber energi dewa juga melarikan diri dengan gila-gilaan di tubuh Xiaoyan. Jika ini terus berlanjut, semakin banyak sumber energi akan menumpuk di dalam tubuh. Dan begitu mencapai titik di mana tubuh tidak dapat menahannya, pada akhirnya tubuhku akan meledak. Aku harus menemukan cara untuk melepaskan sumber energi ini, ucap Xiaoyan sudah dipenuhi keringat dingin. Kondisi fisiknya saat ini lebih buruk dari yang dibayangkan. Jika kamu ingin menerobos alam leluhur, kamu sebaiknya tidak melakukannya, ucap Zanlao, suaranya terdengar lagi di benak Xiaoyan. Apa maksudmu? Jangan katakan kamu ingin melihatku mati konyol. Semakin banyak sumber energi yang meluap, maka meridianku tidak akan tahan sama sekali. Begitu meridian rusak, sumber energi ini akan membanjiri seluruh tubuhku. Pada saat itu aku khawatir tubuhku tidak berbeda seperti bom yang meledak, ucap Xiaoyan tersenyum kecup. Fakta memberitahunya bahwa dia mungkin akan meledak sebelum menerobos alam leluhur Dewa Dao. Kalau begitu, ubah pagoda emas untuk mencobanya, ucap Zanlao membuat poin terakhir. Xiaoyan tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki teknik kultivasi yang sangat kuat untuk mendukungnya. Segera dia mengatupkan tangannya depan dadanya dan segera mulai mengoperasikan pagoda emas. Pagoda emas dapat membuat banyak hal aneh seperti memeriksa dan menyeimbangkan tubuh. Setelah beberapa saat, sumber energi yang mudah tersinggung di tubuh Xiaoyan mulai menyusut kembali. Bintang Doki yang tak terhitung jumlahnya tampaknya segera digerakkan oleh kekuatan tak terlihat dan secara bertahap menjadi stabil. Pada saat yang sama Xiaoyan terkejut menemukan bahwa bintang Dokinya mulai menyatu satu sama lain. Tetapi itu tidak meledak, melainkan hanya bergabung menjadi satu. Bintang Doki yang tak terhitung jumlahnya mulai berbaur. Setelah setiap dua bintang bergabung menjadi satu, warnanya akan menjadi semakin bersinar. Dengan cara ini, jumlah bintang Doki di tubuh Xiaoyan juga berkurang tajam. Namun cahaya yang keluar dari bintang-bintang Doki yang sudah bergabung menjadi lebih bersinar. Saat ini bintang Doki yang awalnya 48 miliar telah menyusut menjadi 45 miliar. Dan kecepatan penggabungan masih terus berlangsung. Xiaoyan merasa sangat bingung. Meskipun fondasi bintang Doki yang telah menurun, sumber energi dewa yang terkandung dari bintang Doki tidak pernah berubah. Dari bintang-bintang yang bersinar itu, dapat dirasakan bahwa sumber energi yang terkandung di dalamnya mencapai tingkat kekayaan yang mencengangkan. 43 miliar, 40 miliar, 35 miliar. Kecepatan fusi semakin cepat dan semakin cepat. Selama periode ini Xiaoyan terus menjalankan pagoda emas dengan gila-gilaan. 30 miliar, 20 miliar. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Dia merasa sangat heran dengan penyusutan dan penggabungan yang tiba-tiba dari bintang Doki ini. Pada saat ini dimensi Taisu masih dikelilingi oleh api tebal. Dan sepertinya tidak mungkin untuk menghilangkan dalam waktu yang singkat. Sementara Xiaoyan masih duduk bersila, tiba-tiba saja niat membunuh yang kuat datang. Dengan persepsi jiwa Xiaoyan, secara alami dia bisa merasakannya. Dia mendeteksi aura yang datang mendekat dengan cepat. Xiaoyan secara alami mengenali aura yang akrab ini. Itu bukan pejuang Taisu seperti nomor 2 dan nomor 3.
Tetapi aura milik Suchang, hanya dia satu-satunya orang Taisu yang memiliki jiwa. Jelas dia selamat di bawah ledakan teratai api Buddha 3 warna yang kuat. Tentu saja Xiaoyan tidak terkejut. Bagaimanapun Suchang adalah keabadian kaisar asli, sehingga tidak akan mudah untuk membunuhnya. Tapi apa yang tidak diharapkan Xiaoyan adalah dia datang begitu cepat. Sekarang adalah waktu paling kritis baginya. Tidak ada ruang untuk gangguan. Dalam kobaran nyala api itu, sosok Suchang bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Rupanya Suchang tidak hanya mampu bertahan dari ledakan teratai api, tetapi bahkan mampu melewati lautan api Xiaoyan. Saat dia menemukan Xiaoyan di dalam kobaran api tebal, dia langsung bergegas masuk dengan cepat. Api abadi, Bayan, api iblis, beri aku waktu, ucap Xiaoyan. Ketika kata-kata itu jatuh, 3 nyala api bergegas keluar dari tubuh Xiaoyan. Masing-masing dari 3 nyala api memadat menjadi bentuk manusia. Dan di dalam lautan api ini adalah medan mereka. Setelah mendapatkan izin Xiaoyan, ketiga manusia api menuju ke arah Suchang yang menerobos masuk. Boom! Segera setelah itu api yang menyelimuti Suchang meledak dengan hebat. Dan di lautan api ini teratai api mengembun. Tanpa kendali Xiaoyan, mereka masih bisa menciptakan teratai api Buddha. Hanya saja kekuatannya tidak didukung oleh kekuatan Xiaoyan, dan tidak ada penggabungan. Jadi ledakan yang dihasilkan akan jauh lebih kecil. Itulah yang bisa mereka lakukan untuk menunda waktu. Di bawah penundaan ini, Xiaoyan mundur jauh ke dalam kobaran api, dan sosoknya terendam ke dalamnya. Melihat adegan ini, Suchang meraung marah. Faktanya meskipun dia masih hidup, ledakan teratai api 3 warna Xiaoyan sudah menghancurkan semua kantung darah Taisu. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan terbesar bagi Taisu, dan mempengaruhi pertempuran antara pasukan Taisu melawan tentara berkobar di medan perang. Jumlah Taisu yang sebelumnya tidak pernah berkurang kini menjadi turun tajam. Mereka para Taisu yang sudah mati belum dihidupkan kembali, dan mulai sekarang tidak akan pernah dibangkitkan kembali. Seiring berjalannya waktu, jumlah para prajurit Taisu tidak cukup untuk menghadapi pasukan berkobar. Pasukan berkobar juga tampaknya telah memperhatikan bahwa Taisu mulai melemah. Tentu saja yang paling berpengaruh adalah bahwa orang-orang kuat Taisu sudah dilenyapkan oleh Xiaoyan. Setelah tidak dapat dibangkitkan, kekuatan tempur Taisu secara alami akan turun secara signifikan lagi. Situasi pertempuran secara bertahap dimenangkan oleh tentara berkobar. Hingga saat ini, sang ratu tidak pernah bergerak, dan sepenuhnya mengandalkan kemampuan Xiaoyan untuk mengubah celah besar dalam perang ini. Tentu saja masih terlalu dini untuk mengatakan kemenangan. Benda raksasa segitiga dipenuhi dengan api, tetapi masih belum diketahui berapa banyak yang dihancurkan dan sejauh mana. Xiaoyan tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini sekarang. Semua konsentrasinya sekarang dikhususkan untuk lautan bintang Doki. Pada saat ini 40 miliar bintang Doki di meridiannya telah turun menjadi 10 miliar. Setelah Xiaoyan menjalankan pagoda emas berulang kali, sumber energi dan bintang Dokinya tidak lagi rusuh. Namun mereka masih tidak teratur dan mereka masih bergabung satu sama lain. Di lautan meridian Xiaoyan saat ini, ada semakin banyak bintang Doki yang berkelap-kelip muncul satu demi satu. Dia bisa merasakan sumber energi dewa yang tak tertandingi dari bintang-bintang ini. Artinya jumlah total sumber energi dewa di dalam tubuh Xiaoyan tidak berubah. Yang berubah saat ini adalah jumlah bintang Dokinya. Penggabungan terus berlanjut. Jumlahnya turun menjadi kurang dari 10 miliar. Kecepatan penggabungan ini sangat cepat. 8 miliar, 7 miliar, dan 6 miliar. Xiaoyan tidak dapat menghentikannya, dan dia tidak mencoba menghentikannya. Meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi yang jelas perubahan ini bukan suatu ancaman. Sebaliknya seseorang dapat dengan jelas merasakan bahwa ini adalah perubahan kualitatif yang berbeda dari bintang Doki pada umumnya. Yuan Er mengatakan bahwa untuk menerobos dalam leluhur Dewa Dao, seseorang perlu menemukan bintang kelahirannya. Sebelumnya aku telah mencoba berkali-kali. Jika aku ingin mencari dengan jumlah bintang Doki yang luas ini, akan sulit melakukannya tanpa ribuan tahun. Tetapi apa yang terjadi sekarang telah memperkecil jumlah bintang Dokiku. Jika jumlahnya hanya kurang dari 1 juta, secara alami aku dapat menemukan bintang kelahiranku dalam waktu singkat, ucap Xiaoyan. Dia baru menyadari bahwa ini merupakan langkah untuk menerobos alam leluhur Dewa Dao. Namun ketika Xiaoyan berkonsentrasi penuh untuk menjalankan pagoda emas, aura Suchang mendekat lagi, dan jantung api juga kembali ke tubuh Xiaoyan satu demi satu. Jelas mereka sudah mencoba yang terbaik. Hanya saja level yang dicapai Suchang masih bukan tandingan mereka. Pada saat ini bintang Doki Xiaoyan terus menyatu dan hanya ada 3 miliar yang tersisa.
Sekarang apa yang dibutuhkan oleh Xiaoyan hanyalah waktu. Oleh karena itu Xiaoyan tidak keberatan untuk menggunakan klon Yuanzhen, klon Yonghe, dan klon pemakan jiwa. Ketiganya bergerak pada saat yang bersamaan untuk menghentikan Su Chang. Tapi kekuatan bertarung Su Chang telah meningkat pesat pada saat ini. Dia mengayunkan tinjunya secara langsung. Klon Yuanzhen bergerak maju. Dia juga menggunakan tinjunya untuk bertukar pukulan. Dan tinju keduanya bertabrakan dengan keras. Kekuatan ganas meledak di lautan api. Seluruh gelombang api tersapu oleh kekuatan yang dahsyat. Hanya suara teredam yang terdengar, tapi hasil dari pertukaran ini klon Yuanzhen dipukul mundur. Dan 5 jarinya patah seketika. Xiaoyan juga terkejut. Kekuatan tempur Su Chang sebelumnya tidak mencapai level ini. Segera kekuatan jiwa yang kuat dari klon pemakan jiwa menyelimuti Su Chang. Namun sosok Su Chang berkedip. Saat berikutnya dia muncul di depan klon pemakan jiwa. Tidak hanya dia tidak terpengaruh oleh kekuatan jiwa dari klon pemakan jiwa, tetapi bahkan hanya membuatnya kesal. Dia langsung mencekik leher klon pemakan jiwa dan membantingnya dengan sangat keras. Untungnya kecepatan pemulihan klon Yuanzhen sangat cepat. Dia bersama klon Yonghe melesat maju mengejar Su Chang dari belakang. Namun kekuatan tempur Su Chang jauh lebih kuat. Sekalipun keduanya bergabung, masih belum cukup menjadi lawannya. Waktu yang bisa mereka tunda tidak lebih lama dari jantung api. Ketiga klon itu dipukul mundur lagi, dan Su Chang terus bergegas menuju Xiaoyan. Kecepatannya sangat cepat, jelas dia sudah sangat marah oleh Xiaoyan. Xiaoyan sudah membuat dimensinya menjadi berantakan. Membawa Xiaoyan ke dalam dimensi Void Taisu tampaknya menjadi pilihan yang salah. Tentu saja ini karena Su Chang tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan memiliki kekuatan penghancur yang begitu mengerikan. Su Chang mengambil 2 langkah dan membuat 1 langkah pada saat yang sama. Telapak kakinya menghantam kehampaan. Kecepatannya meningkat tajam. Dia mendekati Xiaoyan dalam sekejap mata. Pada saat ini Xiaoyan membuka matanya yang terpejam, lalu menatap Su Chang yang bergegas mendekat. Tanpa diduga bahwa musuh akan datang begitu cepat pada saat kritis, Xiaoyan tidak punya pilihan. Dengan pemikirannya, dia segera memutuskan koneksinya dengan pagoda emas. Dan ketika dia tidak menjalankan pagoda emas, bintang Doki Merdianya langsung berhenti bergabung. Tidak hanya berhenti, bintang-bintang Doki yang telah menyelesaikan penggabungan pun mulai hancur. Xiaoyan mengerutkan keningnya. Sepertinya pagoda emas harus diaktifkan setiap saat. Jadi meskipun dia akan bergerak, dia harus melakukannya dengan cepat. Melihat Su Chang datang dengan kasar, sebuah cahaya melintas di tangan Xiaoyan. Setelah cahaya menghilang, terlihat jepit rambut muncul di tangan Xiaoyan. Ini adalah jepit rambut berlapis naga punik yang diberikan Ratu Kuil kuno kepadanya ketika pergi. Jepit rambut berlapis naga punik awalnya berisi 3 kekuatan yang mulia Susang. Tetapi 2 diantaranya telah digunakan oleh Ratu Kuil kuno dan sekarang tersisa 1. Sekarang terobosan sudah dekat. Kesempatan seperti ini tidak dapat dilewatkan. Selain itu, setelah pertempuran ini berakhir dia ingin kembali ke dunia sensi. Jadi Xiaoyan tidak akan menahan apapun. Bahkan jika Xiaoyan tahu bahwa menggunakan kekuatan semacam ini akan sedikit berlebihan, tetapi sekarang tidak ada cara yang lebih baik untuk menangani Su Chang. Melihat Su Chang yang datang bergegas dari lautan api, Xiaoyan yang sedang duduk bersila perlahan berdiri, tanpa fluktuasi aura keabadian di tubuhnya. Di sisi lain, Su Chang juga langsung mengunci Xiaoyan yang berdiri di udara. Auranya telah turun ke Dewa Do lagi. Bagaimana bisa orang ini melakukannya? Ucap Su Chang merasa terheran-heran. Aku tidak menyangka bahwa kamu akan memiliki metode yang begitu menakutkan. Kamu memang sangat merepotkan, tetapi sekarang auramu telah turun. Ini seharusnya menjadi akhir dari pertarunganmu. Bersiaplah untuk kematian, ucap Su Chang dengan marah. Dia mengangkat tangannya, lalu cahaya ungu hitam tiba-tiba terkondensasi dan muncul di atas kepala Xiaoyan. Cahaya hitam berkedip-kedip dan berubah menjadi segel hitam besar. Seluruh segel hitam tertutup rapat oleh runa misterius. Tampak seperti teknik larangan yang kuat. Xiaoyan merasakan kekuatan penekan yang kuat membatasi tindakannya. Tapi untuk Xiaoyan saat ini, hal itu tidak penting lagi. Alasan mengapa Xiaoyan tidak segera bergerak adalah justru karena dia menunggu Su Chang sudah cukup dekat. Meskipun dia tahu bahwa jepit rambut berlapis naga punik mengandung kekuatan Susang, tetapi kekuatan seperti apa dan dengan cara apa masih tidak diketahui. Jika itu hanyalah aliran energi dan gagal membidik Su Chang, maka pada saat itu akan menjadi bumerang hebat bagi Xiaoyan. Pada saat ini ada sinar cahaya yang berkedip di sekitar segel pembatas hitam. Ketika cahaya menghilang, baru kemudian terlihat bahwa itu adalah ratusan senjata. Semua senjata ini mengandung kekuatan yang mengesankan. Jelas Su Chang berniat untuk memotong-motong Xiaoyan menjadi daging cincang. Bagaimanapun pada saat ini,
Dia tidak lagi berpikir untuk menjaga Xiaoyan tetap hidup. Adapun di tangan Suchang sendiri, pedang kayu dengan runa misterius muncul di tangannya. Suchang dengan cepat mendekati Xiaoyan. Dia sudah berada dalam jarak 5 meter dari Xiaoyan. Jarak ini cukup baginya untuk memastikan membunuh Xiaoyan dengan satu pukulan. Mati! Teriak Suchang menebaskan pedang kayu di tangannya. Energi pedang abu-abu meraung dari pedang kayu. Xiaoyan merasakan fluktuasi yang sangat kuat, yang lebih kuat dari serangan Suchang sebelumnya. Dan setelah tebasan ini, pedang kayu di tangan Suchang segera kehilangan cahayanya. Meskipun potongan ini tidak terlihat cantik, jika melihat lebih dekat, aura pedang abu-abu ini sangat aneh. Itu bukan aura pedang yang dipadatkan dengan kekuatan abadi. Namun Xiaoyan tidak punya waktu untuk memprediksi kekuatan apa yang ada dalam energi pedang ini. Sekarang dia harus segera menyingkirkan Suchang dan terus menjalankan pagoda emas. Jika tidak, lautan bintang Doqi yang akhirnya bergabung di tubuhnya akan hancur dengan kecepatan ekstrim. Waktunya sangat singkat, dan dia harus menyelesaikannya dengan tepat. Melihat siulan energi pedang abu-abu, pikiran Xiaoyan pindah ke jepit rambut naga kaca ponik di tangannya. Tetapi saat berikutnya, pupil mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Ini karena jepit rambut kaca naga ponik di tangannya tidak merespon sama sekali. Sial, apa yang dikhawatirkan benar-benar terjadi. Kau sungguh terkutuk, Nanfu. Kau bahkan tidak memberitahuku cara menggunakannya, ucap Xiaoyan dengan wajah suram. Tapi dia tidak menyerah. Dalam waktu singkat ini, Xiaoyan mencoba beberapa metode untuk mengaktifkannya. Tetapi jepit rambut naga ponik tidak merespon sama sekali. Sampai energi pedang abu-abu tiba di depannya. Tanpa menunggu lagi, Xiaoyan mengambil penguasa Suan dan melemparkannya ke depan. Tetapi energi pedang abu-abu ini tidak dihalangi oleh penguasa Suan seperti yang dibayangkan. Itu langsung mengabaikan penguasa Suan, melewatinya dengan cara menembus dan terus menyerang Xiaoyan yang berada di belakang penguasa Suan. Xiaoyan menggertakkan giginya. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Namun Xiaoyan masih percaya bahwa Ratu Kuil kuno tidak akan menipunya. Seharusnya metode pembukaannya tidak benar. Hanya saja setelah beberapa upaya, semuanya masih sia-sia. Energi pedang semakin dekat, dan tubuh Xiaoyan sama sekali tidak bisa bergerak. Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan jepit rambut kaca naga ponik di tangannya, dan melemparkannya langsung ke pedang energi abu-abu. Jepit rambut itu terbang keluar, dan itu tampak seperti benda wanita biasa. Suchang tidak peduli tentang itu. Dia mendengus dingin melihat tingkah laku aneh Xiaoyan. Bahkan ketika ajalmu sudah dekat, kamu masih bisa mengeluarkan benda konyol semacam ini, ucap Suchang melambaikan lengan jubahnya. Pada saat yang sama pada pengangkangan hitam di atas kepala Xiaoyan, guntur ungu yang telah menyeduh akhirnya mengalir turun dengan ganas. Suchang, dikatakan bahwa benda ini menyimpan kekuatanmu. Mungkinkah kamu melakukan kesalahan? Ucap Xiaoyan tersenyum kecut. Dia merasa sangat cemas sekarang. Jika benar jepit rambut naga ponik tidak berguna, maka Xiaoyan hanya bisa menggunakan kekuatan pagoda emas. Xiaoyan melihat jepit rambut terbang menuju energi pedang abu-abu dan segera mendengar ledakan. Energi pedang abu-abu tidak melewati jepit rambut kaca naga ponik, tetapi langsung menghancurkannya. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan merasa menggigil di hatinya. Benda yang diberikan Ratu Kuil kuno hancur dalam satu pukulan. Tidak peduli apa, itu seharusnya menjadi harta karun. Mungkinkah itu hanya benda warung jalanan yang acak? Ucap Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi bergumam dengan suara mengutuk. Tampaknya kartu trufmu telah habis. Tetapi sungguh tidak terbayangkan bahwa kamu dapat membuatku membayar harga yang begitu mahal. Identitasmu seharusnya sangat istimewa, dan kamu pasti tidak berasal dari sampah seperti Suan Yin. Tidak peduli apa identitasmu, sekarang aku hanya ingin menghancurkanmu berkeping-keping. Ucap Suchang jelas sangat percaya diri dengan serangan yang dia luncurkan saat ini. Tidak peduli apakah Xiaoyan adalah langkah ke-6 dari keabadian Kaisar, atau dengan tubuh keabadian fisik sekalipun. Dia yakin bisa membunuh Xiaoyan dengan gerakan ini. Energi pedang abu-abu mendesing ke arah Xiaoyan, dan saat mendekati Xiaoyan, energi pedang abu-abu yang kuat ini hancur berkeping-keping oleh kekuatan tak terlihat. Dan kemudian suara yang dalam menggema di telinga Xiaoyan. Ini awalnya disiapkan untuk wanita saya. Saya seharusnya tidak muncul, ucap suara itu. Setelah suara itu menyebar, terlihat sesosok perlahan memadat di depan Xiaoyan. Sosok itu mengenakan jubah kekaisaran, dengan punggung menghadap Xiaoyan, dan aura yang tak tertandingi memancar darinya. Xiaoyan melihat sosok berjubah kekaisaran di depannya, dan matanya sedikit menyusut. Tentu saja ini bukan pertama kalinya Xiaoyan melihatnya, dan sosok berjubah kekaisaran ini tidak lain adalah hantu Suchang. Namun Xiaoyan telah melihat Suchang dalam periode yang berbeda, dan pakaian serta aura yang terpancar dari tubuh mereka juga berbeda.
Misalnya Susang saat ini memancarkan arogansi yang mendominasi. Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Dia pasti mendengar apa yang Susang gumamkan. Tapi Xiaoyan tidak takut. Dia malah duduk bersila begitu saja. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu kali ini. Bunuh orang ini dan hapus semua ancaman. Ucap Xiaoyan tidak sopan dan tidak perlu sopan. Dia telah diatur oleh Susang. Dan sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk memarahinya. Meskipun itu hanya hantu Susang, ia juga memiliki kesadaran spiritual, dan dia tetaplah Susang. Mendengar suara kasar Xiaoyan, Susang perlahan menoleh dengan tatapan acuh tak acuh. Kamu berani berbicara seperti itu kepadaku? Ucap Susang berkata dengan dingin. Xiaoyan duduk bersila dengan mata terpejam. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk melihat. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, kecuali jika kamu ingin aku mati, ucap Xiaoyan. Susang mengangkat alisnya ketika mendengar kata-kata itu, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Menghadapi Xiaoyan yang tiba-tiba menjadi lebih mendominasi, Susang tidak marah. Sebaliknya dia merasa Xiaoyan sudah dewasa. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikuti terus kelanjutannya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Bye-bye.